Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Edi, saya Indana Zulfa, calon guru penggerak angkatan 10 untuk Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara pada Pak Edi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gubuk, atas nama Pak Edi Suyoto, SPG MPD. Terima kasih atas waktunya Pak Edi. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ini saya untuk tugas pendidikan guru penggerak itu mewawancarai kepala sekolah, beberapa kepala sekolah, Pak Edi salah satunya, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di instansi yang Pak Edi pimpin sekarang atau sebelumnya. Ngapain sih Pak Edi? Jika Pak Edi berkenan menjawab, apabila Pak Edi tidak berkenan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Edi, saya Indana Zulfa, calon guru penggerak angkatan 10 untuk Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara pada Pak Edi selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gubuk, atas nama Pak Edi Suyoto, SPG MPD. Terima kasih atas waktunya Pak Edi. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ini saya untuk tugas pendidikan guru penggerak itu mewawancarai kepala sekolah, beberapa kepala sekolah, Pak Edi salah satunya, terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di instansi yang Pak Edi pimpin sekarang atau sebelumnya. Ngapain sih Pak Edi? Jika Pak Edi berkenan menjawab, apabila Pak Edi tidak berkenan, dipersilahkan. Selama ini bagaimana Pak Edi selaku kepala sekolah, baik di instansi yang sekarang atau instansi sebelumnya, bagaimana cara Pak Edi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pada Bu Indana Zulfa, Magister Pendidikan yang telah lolos calon guru penggerak ya, angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Itu luar biasa, saya ucapkan selamat dan tidak semua orang juga seperti panjenengan. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa membawa kepentingan ke arah yang lebih bagus. Bagaimana kepala sekolah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang itu masuk di dilema etika ataupun masuk di rujukan moral yang selama ini saya lakukan sebagai seorang kepala sekolah untuk mengidentifikasi permasalahan itu. Yang pertama, melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Yang kedua, mencari informasi yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang terkait terhadap kasus tersebut. Yang ketiga, mengkonfirmasi kebenaran informasi yang kita peroleh. Yang keempat, mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi tersebut. Dari hasil kesimpulan yang kita peroleh, nantinya dapat kita gunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti dan mengambil keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika
maupun yang berkaitan dengan bujukan moral. Sehingga dari langkah-langkah itu kita bisa simpulkan bahwa ini masuk jadi pada 5 etika, ini masuk pada bujukan moral. Mungkin itu. Ya. Yang kedua Pak Edi, Yeah. selama ini bagaimana Pak Edi selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih Bu In. Kepala sekolah memang sering kali dihadapkan pada situasi yang sangat sulit untuk mengambil keputusan itu. Untuk itu dalam pengambilan keputusan, seorang kepala sekolah seyogyanya tidak hanya berpegang teguh pada aturan, tetapi juga harus mempertimbangkan sisi kebijakan dan sisi kemanusiaan. Untuk itu minimal ada 3 prinsip yang harus perlu dipertimbangkan oleh seorang kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, terutama yang terkait dengan kasus dilema etika. Ketiga prinsip itu yakni yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, harus berpikir berbasis rasa peduli, care basis thinking. Ini yang ke arah kemanusiaan tadi, ya, kebijakan dan kemanusiaan. Di samping 3 prinsip tersebut, seorang kepala sekolah juga harus berpegang paradigma, 4 paradigma agar keputusan yang diambil itu bisa terasa lebih bijak. 4 paradigma itu diantaranya yang pertama, paradigma individu dan masyarakat. Yang kedua, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, antara adil dan kasih sayang. Yang ketiga, paradigma kebenaran lawan kasih sayang. Yang keempat, paradigma jangka panjang dan jangka pendek. Di samping itu juga perlu kita pertimbangkan 9 langkah-langkah, 9 prosedur dalam pengambilan keputusan yang kemarin saya catat, yang perlu dipertimbangkan juga di dalam pengambilan keputusan. Nah, 9 langkah-langkah itu yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat, siapa saja orang-orang yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, kita kaji sebanyak-banyaknya. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Jadi dikonfirmasi fakta yang kita peroleh itu, kita uji kebenaran dan kesalahannya. Yang berikutnya, pengujian benar lawan salah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi 5. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kelima, lihat lagi keputusan dan direfleksikan. Itu sudah sesuai dengan kondisi yang kita harapkan atau itu adalah terkait dengan pertanyaan hubungan yang nomor 2, bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusan itu. Ya Pak Edi, terima kasih. Ya. Oke, yang berikutnya Pak Edi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak
Pak Edi selama ini lakukan? Ya. Ada beberapa langkah memang dalam hal ini saya tulis ada 6 langkah yang harus ditempuh oleh seorang kepala sekolah dalam memberikan solusi apabila menghadapi kasus dilema etis. Yang pertama, mengidentifikasi pertanyaan etika. Mengidentifikasi pertanyaan etika. Jadi perlu kita perhatikan apa-apa yang seharusnya, dalam tanda kutip, apa-apa yang seharusnya. Pertanyaan normatif, apa yang seharusnya terjadi sesuai dengan norma dan standar yang kita miliki. Yang kedua, membuat daftar fakta yang relevan dari dilema etika yang kita hadapi. Membuat daftar fakta yang relevan dari dilema etika yang kita hadapi, yaitu meliputi fakta apa saja yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan untuk pengumpulan fakta-fakta yang relevan tersebut. Kita identifikasi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam dilema etika yang sedang kita hadapi. Keterangannya pihak yang terkait adalah orang-orang yang akan dipengaruhi oleh keputusan yang kita ambil. Jadi identifikasi semua pihak yang akan terpengaruh terhadap keputusan yang akan kita ambil. Siapa saja kita identifikasi semua. Yang keempat, apa saja pilihan solusi dalam kasus dilema etika ini. Jadi kita identifikasi pula ada beberapa pilihan solusi dalam kasus dilema etika yang kita hadapi ini. Yang berikutnya, yang keenam, adalah dasar pembenaran pemilihan. Pemilihan solusi yang kita ambil itu. Langkahnya bagaimana ya? Berikan alasan-alasan yang kuat untuk mendukung opsi yang sudah kita pilih berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita pertaruhkan. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Edi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih Queen. Nah, ketika berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah seperti yang sudah saya sampaikan, ada 3 prinsip tadi Bu. Yang pertama adalah prinsip berbasis hasil akhir. Yang kedua, prinsip berorientasi pada aturan yang benar. Dan yang ketiga, mengutamakan rasa kepedulian. Kemudian juga perlu dipertimbangkan untuk diperhatikan dampaknya dalam jangka panjang, ya. Gitu, insya Allah ya itu. Jadi Pak Edi, pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, terima kasih Mbak Iin. Memang dilema etika itu kan merupakan persoalan yang menurut saya memang sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal-hal yang sama-sama benar. Sama-sama benar. Pihak satu benar, pihak keduanya juga benar. Kebijakan yang pertama benar, yang kedua benar. Sehingga menurut saya yang menjadi tantangan adalah hal-hal yang menyangkut yang sama-sama benar itu tantangan yang sulit itu. Hal-hal yang menyangkut yang sama-sama benar itu. Benar versus benar. Benar lagi. Benar lawan benar. Untuk itu perlu juga dipertimbangkan. Tadi sudah saya sampaikan dalam hal ini untuk untuk meminimalisir terkait dengan dilema etika itu perlu dipertimbangkan juga, sekalipun tidak harus dipegang teguh,
perlu dipertimbangkan juga aturan yang berlaku. Di samping itu juga perlu juga kita perhatikan dengan kebijakan dan rasa kemanusiaan. Ya, Artinya meminimal efek iya. yang tidak baik. Iya, efek yang kita ambil dalam pengambilan keputusan, maka yang juga perlu kita perhatikan di samping aturan, ini saya garis bawahi jangan dipegang teguh banget aturan itu. Kalau kita pegang teguh menjadi kaku keputusan itu. Maka perlu dipertimbangkan, didampingi kebijakan kepala sekolah dan didampingi pula dengan rasa kemanusiaan. Nah ini yang kadang-kadang menurut saya ini yang berbeda itu dalam pendampingan kebijakan itu. Ada kepala sekolah yang berkontrak maka sesuai aturan tidak. Maka kalau seperti itu, kalau menurut saya sebagai seorang kepala sekolah, nanti kebijakannya akan terasa kaku. Jika di samping peraturan ya juga harus mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan sisi kebijakan. Itu begini. Jadi tantangan yang terberat karena sama-sama benarnya itu loh. Benar, iya. Nih, untuk pertanyaan berikutnya Pak Edi, apakah Pak Edi memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Edi itu langsung menyelesaikan di tempat, maksudnya atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Edi jalankan? Oh iya, terima kasih. Jadi untuk menyelesaikan itu butuh waktu lain atau langsung eksekusi di tempat. Itu tergantung pada seberapa mendesaknya keputusan itu untuk diambil. Namun menurut saya akan lebih bijaknya, akan lebih baiknya apabila dalam pengambilan keputusan itu ada jadwal, ada waktu untuk menyelesaikannya agar keputusan yang kita ambil terasa bijak, ya, dan berdampak positif bagi semua warga sekolah. Ya, jadi orang Jawa bilang tidak kesusu, perlu kita jadwalkan waktu untuk memberikan keputusan itu. Di samping itu juga ada prosedur yang harus dijalankan oleh seorang kepala sekolah. Di antaranya yang pertama, dalam mengambil keputusan, kepala sekolah harus memahami bahwa keputusan yang akan diambil hasilnya harus berdampak positif. Hasilnya harus berdampak positif dengan tetap berpegang pada peraturan yang berlaku dan juga harus tetap mempertimbangkan sisi kebijakan dan kemanusiaan. Jadi tadi tergantung seberapa urgennya. Iya. Ada yang bisa terjadwal, ada yang langsung. Nah, yang terjadwal itu biar terasa lebih bijak, lebih bermanfaat positif, maka langkah-langkah yang harus ditempuh tadi yang pertama harus memahami. Yang kedua, langkah yang kedua, kepala sekolah tidak semata-mata memutuskan sendiri, otoriter, tanpa mengidentifikasi fakta-fakta dari permasalahan yang dihadapi. Jadi sebelum memutuskan harus kita identifikasi dulu fakta-faktanya. Yang ketiga, dalam mengambil keputusan dibutuhkan pertimbangan dari orang-orang yang kompeten. Misalnya tadi saya mengundang wakil kepala sekolah saya, mengundang yang kompeten. Kalau kaitannya dengan pembelajaran ya dulu. Kaitannya dengan satpas ya wakil yang serata. Contohnya itu. Yang berikutnya harus kolaborasi, harus bermusyawarah, diperlukan karena menurut saya bermusyawarah dan berkolaborasi itu merupakan salah satu kunci dalam mengatasi kasus dilema etika. Kita kan berada di persimpangan, bimbang, kiri benar, kanan benar. Ya, sehingga perlu musyawarah, perlu kolaborasi dengan pihak terkait
untuk memutuskan itu. Dan yang berikutnya yang kelima, meski tidak semua keputusan itu disukai oleh semua warga sekolah, wajar ya, tidak semua suka dengan keputusannya, ada yang kecewa, bahkan ada yang kontra. Namun kolaborasi dan musyawarah ini akan lebih tepat dan bijaksana dalam pengambilan keputusan dibanding secara otoriter. Ya, sekalipun kalau ini bukan tidak semua warga sekolah setuju, senang, bahkan ada yang kontra, namun kalau keputusan itu diambil secara mufakat, musyawarah, kolaborasi akan lebih bijak dibanding yang terus masih ada lagi? Ini pertanyaan berikutnya. Sebenarnya sedikit sudah terjawab tadi Pak Edi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Edi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di luar negeri? Oh, terima kasih. Memang seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan atau kebijakan perlu mendapat dukungan, ya. Perlu mendapat dukungan dari berbagai unsur, dari berbagai pihak, tadi melalui musyawarah dan kolaborasi. Sehingga beberapa orang atau faktor yang dapat mempermudah ya, mempermudah dalam mengambil keputusan adalah unsur meliputi beberapa unsur. Di antara yang pertama adalah guru dan karyawan, terutama para wakil kepala sekolah. Ya. Yang kedua siswa, itu juga perlu kita ajak rembukan sekalipun perwakilan melalui pengurus OSIS. Jadi tidak semua siswa yang berjumlah sekian ratus orang kita libatkan bareng, tidak, bisa kita panggil perwakilannya yaitu pengurus OSIS. Yang ketiga juga orang tua siswa kita libatkan ya, melalui rapat pleno dan lain-lain. Juga pengurus komite sekolah perlu kita libatkan. Jadi menurut saya orang-orang itulah menurut saya yang bisa membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan. Gitu. Jadi ada beberapa ya, ada guru dan karyawan, terutama para wakil kepala sekolah, kurikulum, prasarana, humas, kesiswaan. Nah itu tergantung kasus yang mana yang kita hadapi. Kalau kaitannya dengan pembelajaran ya kurikulum, kaitannya dengan siswa ya kesiswaan dan BK mungkin ya kan? Kaitannya dengan sarana prasarana yang wakil sarana dan seterusnya. Dan itu nanti memang sangat bisa membantu seorang kepala sekolah di dalam pengambilan keputusan. Termasuk orang tua tadi. Termasuk orang tua, siswa dan pengurus komite. Baik Pak Edi, terima kasih untuk yang pertanyaan berikutnya. Dari semua hal yang telah Pak Edi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Edi petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Gitu. Ya. Seorang kepala sekolah tentu akan dihadapkan dengan beragam permasalahan, mulai dari permasalahan siswa, permasalahan guru, permasalahan tenaga kependidikan, permasalahan orang tua, dan permasalahan di lingkungan sekitar ini. Tidak kita pungkiri bahwa di era yang teknologi begitu luar biasa kemajuannya, nah itu banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi oleh seorang kepala sekolah, terutama kenakalan siswa sekarang. Ini tidak saya sebutkan. Terkait dengan medsos itu memang sangat luar biasa. Maka kepala sekolah juga harus seringkali dihadapkan pada situasi yang sulit dalam pengambilan keputusan. Bahkan kepala sekolah akan merasa kadang-kadang keputusan yang saya ambil ini tadi memang benar apa salah. Contoh itu dari siswa saya itu dari keluarga yang broken ya. Kemudian ibunya pulang ke daerah asalnya di kota X, bapaknya tetap di Lugo. Bapaknya bekerja seorang security yang tugasnya kadang pagi, kadang sore, kadang malam. Siswa saya itu seorang wanita.
Dan karena orang tua dalam hal ini ayahnya tidak atau kurang begitu intens dalam pengamatan, pernah tak panggil ke sekolah. Kalau saya tugasnya pagi Pak, sore saya bisa mengamati aktivitas anak saya, adalah perempuan. Kalau tugas saya sore, masuknya jam 3, pulang jam 11 malam. Anak di rumah sendiri, saya tidak bisa mengamati secara efektif. Apalagi tugas malam, saya pulangnya pagi, anak di rumah sendiri. Sehingga anaknya tersebut yang seorang wanita itu melakukan hal-hal yang melanggar terhadap tersebut. Sehingga untuk pengamanan tersebut saya pernah mengambil keputusan saat mengambil rapot yang saya suruh ambil seorang ibu, karena dia kan siswanya seorang wanita. Untuk menghindari anak tersebut melanggar lebih jauh dari tata-tata sekolah, maka saya ambil keputusan untuk keselamatan ini tak suruh ikut ibunya, tak pindahkan sekolah ke kota X. Yaitu wali kelasnya protes, wali saya kok dikeluarkan dan seterusnya. Saya sudah mengeluarkan, tapi untuk keputusan saya dalam mengambil ini untuk menyelamatkan si wanita, anak wanita tersebut, karena ayahnya sudah tak panggil, dia begitu kerepotan dalam mengamati, dalam mendidik anaknya di rumah, karena tugasnya kadang pagi, kadang malam, kadang sore. Nah kadang-kadang seperti itu kesulitannya itu. Kadang saya berpikir apakah keputusan saya ini benar atau salah. Dalam etika itu merupakan situasi sulit bagi seorang kepala sekolah, di mana seseorang kepala sekolah harus menentukan pilihan yang secara moral keduanya benar, gitu. Tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Jadi benar, gitu. Sehingga sulit untuk menentukan. Untuk itu kepala sekolah dalam mengambil keputusan tidak hanya tadi saya sampaikan, tidak hanya berpegang teguh pada aturan-aturan saja, namun tidak menutup kemungkinan mempertimbangkan sisi kebijakan dan kemanusiaan. Untuk itu kepala sekolah sebagai pemimpin pelajaran, manajer dan pengembang sekolah harus cerdas, tepat dan cepat dalam menemukan atau memilih solusi permasalahan yang dihadapi, sekalipun permasalahan itu kompleks sekali. Mungkin itu yang dapat. Berarti tadi ya Pak, ya, tetap harus ada komunikasi tadi. Iya. Ada pengambilan keputusan. Iya, ada komunikasi dengan orang tuanya. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama doa saya untuk Uin, mudah-mudahan ke depan sukses selalu. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Assalamualaikum Ibu Hermani. Terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan kepada saya. Bagaimana Ibu kabarnya? Sebenarnya masih pencet. Oh, alhamdulillah. Kelihatan Ibu, ini saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah SMP Negeri 20 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin di instansi yang Ibu pimpin sekarang atau mungkin sebelumnya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Hermani jika bersedia menjawab. Jika tidak bersedia, dipersilakan. Kalau memang ada, memang bisa, ya kita akan jawab. Kalau nggak bisa, nanti kita tanyakan yang lain. Terima kasih dulu sebelumnya. Kita mulai, Bu. Baik, pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Ibu selaku kepala sekolah, baik di instansi yang sekarang atau instansi sebelumnya, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral?
Sebenarnya kalau yang di instansi dimanapun itu kan permasalahan suatu banyak. Apalagi kalau misalkan di SMP Negeri 2 ini kan termasuk baru, jadi saya harus adaptasi, mengenal karakter satu sama yang lain, kemudian juga sehubungan dengan regulasi, kita harus menerapkan regulasi yang ada dan sebagainya. Maka dari hal-hal tersebut kita akan menganalisa. Jadi dari adaptasi itu menganalisa dari karakter satu sama yang lain. Kemudian saya yakin ada istilahnya rasa pendekatan kami pada ada yang bisa diterima secara maksimal, ada yang masih ragu-ragu, ada yang masih belum bisa menerima dan sebagainya. Nah, hal itu adalah hal yang wajar. Maka ketika ada permasalahan-permasalahan yang berupa permasalahan moral, tentunya ada. Maka dari itu kita, dari saya pribadi adalah secara pendekatan pribadi, secara manusia. Kalau sekiranya ada penyimpangan dan sebagainya di dalam ini, kita masih menggunakan rasa. Jadi kita temui, kita tegur sapa dengan ramah saja, sehingga kita harapkan apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan di dalam kinerja ini kita ambil dari hati dulu. Karena apa? Karena memang ini kan bijukan moral atau dilema etika kan benar versus benar ya Bu. Untuk pilih yang ini boleh, ini yang boleh. Jadi paling tidak itu kita harus dulu pendekatan secara familiar. Ini permasalahannya apa gitu. Nanti kalau misalkan kedepannya ketika harus mengambil kebijakan, tentunya ya mesti benar itu kan ada dari sisi kebaikan itu mana yang lebih banyak, kemudian yang mendukung dari kegiatan instansi, itu yang kita ambil. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu tadi yang baru tak sampaikan. Jadi benar menurut sisi satu, menurut sisi yang lain itu semuanya benar. Tapi tentu juga ada kekurangannya, dan maka kita skalakan. Jadi misalkan dari sisi ini kebaikannya bagaimana, kekurangannya bagaimana. Jadi pengambilannya resikonya lebih besar yang mana ya kan? Kita akan mengambil resiko yang lebih kecil. Terus satu itu apabila berhubungan dengan regulasi, tentu juga akan kita ini kalau ini menentang regulasi atau tidak. Misalkan kelebihannya itu nanti arah regulasi atau tidak. Kalau ini juga bagaimana. Jadi ada hal-hal satu hubungan dengan regulasi, kemudian yang kedua adalah hubungannya dengan kebaikan atau istilahnya apa ya, nilai plus ya, kebermanfaatan dari instansi itu. Jadi yang diutamakan adalah instansi, regulasi dan kelebihan atau kepentingan instansi. Untuk berikutnya Ibu, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang pertama, kita mesti dapat suara atau dapat masukan informasi dulu ya, informasi kita, kemudian informasi kita analisis. Ini informasinya kok begini. Nah, kita cari sumbernya. Nah, sumber ini bisa langsung pada pokoknya atau melalui lingkup sekitarnya. Nah, setelah kita sumber-sumber kita dan kemudian kita analisa kebermanfaatannya nanti, kemudian hubungannya dengan regulasi, hubungannya dengan kepentingan sekolah. Yang jelas harapannya sekolah tetap kondusif tetapi tidak melanggar dari regulasi kan gitu ya. Nah, itu baru setelah dari sumber-sumber, kalau misalkan itu permasalahan antara dua hal yang baik, maka kita pertemukan, baru kita sampaikan. Setelah itu
pengambilan keputusan tetap mengambil yang dari kebermanfaatan yang tinggi dan tidak kita gini, jadi peduli ya kita masukkan, hasil akhir juga kita masukkan, kemudian regulasi juga kita masukkan, mana yang ya artinya yang nilai kebermanfaatannya itu tinggi, kemudian untuk menjadi hubungannya dengan nilai rasa itu juga bisa yang lebih tinggi, kemudian regulasinya yang tidak jauh dari regulasi gitu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya yang selama ini yang pertama saya ambil adalah bagaimana mengkondisikan sekolah. Jadi instansi ini harus kondusif, kemudian menjaga nama baik sekolah, menjaga citra sekolah di masyarakat, kemudian juga beracuan pada regulasi. Nah, sekiranya dari regulasi ini bisa lentur, maka otomatis kita juga akan memikirkan kondisi sekolah atau misalkan kondusif dari sekolah itu bagaimana. Jadi dengan demikian harapan kita regulasi jalan, sekolah juga dalam kondisi nyaman. Kalau sekiranya kepala sekolah punya dua jiwa, jadi sebagai pamong, tapi juga sebagai pembina, juga sebagai penegak. Nah, di situ yang harus kita perankan. Jadi tetap tadi regulasi atau aturan yang benar, kemudian ada rasa kepedulian juga harus dampaknya juga dipikirkan gitu, dan hasil akhirnya juga. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada beberapa hal yang jadi tantangan itu karena kita ini kan di instansi kan tidak hanya satu orang dua orang, banyak istilahnya banyak personal yang memayungi atau mengangkat agar sekolah berjalan dengan baik, kemudian untuk apa istilahnya meningkatkan kualitas sekolah itu kan banyak ya. Nah, karena banyak orang, otomatis kemampuan, kemudian ini rasa kepentingannya juga masing-masing berbeda. Nah, di situ ketika kita harus dengan kondisi seperti ini, ada beberapa atau sebagian dari apa istilahnya personal yang tidak sepaham. Atau misalkan punya kepentingan lain. Ini yang kadangkala membuat agak sulit sehingga untuk antisipasi saya pendekatan. Jadi harus saya sampaikan. Kalau misalkan disampaikannya kok masih benda, kita perlahan. Kita tetap tegur sapa, tetap baik, jadi tetap tetap komunikasi. Kita komunikasi nanti dengan perlahan kita wujudkan hasil dari kegiatannya seperti ini dan sebagainya itu. Dan jadi untuk membuka yang belum bisa sepaham itu perlu pendekatan familiar. Karena kalau kita mau pakai regulasi bias gitu kan yang sosialnya yang jadi kurang, maka kita pendekatan. Dan saya yakin dengan adanya sentuhan, dengan ada bahasa yang tetap halus, tetap santun, kemudian pendekatan familiar yang ini speak dengan ini nanti juga akan memahami. Jadi pemahamannya melalui pendekatan. Keempat ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya yang selama ini yang pertama saya ambil adalah bagaimana mengkondisikan sekolah. Jadi instansi ini harus kondusif, kemudian menjaga nama baik sekolah, menjaga citra sekolah di masyarakat, kemudian juga beracuan pada
regulasi. Nah, sekiranya dari regulasi ini bisa lentur, maka otomatis kita juga akan memikirkan kondisi sekolah atau misalkan kondusif dari sekolah itu bagaimana. Jadi dengan demikian harapan kita regulasi jalan, sekolah juga dalam kondisi nyaman. Kalau sekiranya kepala sekolah punya 2 jiwa, jadi sebagai pamong, tapi juga sebagai pembina, juga sebagai penegak. Nah, di situ yang harus kita perankan. Jadi tetap tadi regulasi atau aturan yang benar, kemudian ada rasa kepedulian juga ya, harus dampaknya juga dipikirkan gitu dan hasil akhirnya juga. Baik Ibu, pertanyaan berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Ada beberapa hal yang jadi tantangan itu karena kita ini kan di instansi kan tidak hanya 1 orang 2 orang, banyak istilahnya banyak personal yang memayungi atau mengangkat sekolah berjalan yang baik, kemudian untuk apa istilahnya meningkatkan kualitas sekolah itu kan banyak ya. Nah, karena banyak orang, otomatis kemampuan, kemudian ini rasa kepentingannya juga masing-masing berbeda. Nah, di situ ketika kita harus dengan kondisi seperti ini, ada beberapa atau sebagian dari istilahnya personal yang tidak sepaham. Atau misalkan punya kepentingan lain. Ini yang kadang-kala membuat agak sulit sehingga untuk antisipasi saya pendekatan. Jadi harus saya sampaikan. Kalau misalkan disampaikannya kok masih benda, kita perlahan. Kita tetap tegur sapa, tetap baik, jadi tetap tetap komunikasi. Kita komunikasi nanti dengan perlahan kita wujudkan hasil dari kegiatannya seperti ini dan sebagainya itu. Dan jadi untuk membuka yang belum bisa sepaham itu perlu pendekatan familiar. Karena kalau kita mau pakai regulasi bias gitu kan yang sosialnya yang jadi kurang, maka kita pendekatan. Dan saya yakin dengan adanya sentuhan, dengan ada bahasa yang tetap halus, tetap santun, kemudian pendekatan familiar yang ini speak dengan ini nanti juga akan memahami. Jadi pemahamannya melalui pendekatan. Jadi baik. Ya, saya begitu. Yang penting tujuannya tadi tercapai. Kadang-kala kan untuk mengambil keputusan itu tadi yang dengan satu harus sosial, harus regulasi, kemudian untuk mengkondisikan sekolah tetap baik dan sebagainya itu kan kadang-kala tidak semua sepaham, gitu kan. Yang tidak sepaham inilah yang kadang menjadi tantangan. Wah, ini pakai ini kok ya masih ini, pakai ini masih ini, pakai ini masih ini. Nah, ini tetap harus contohnya energi itu harus tetap dan kita tetap harus selalu untuk istilahnya pendekatan, memberikan kesepemahaman. Yang penting komunikasi tadi ya Bu ya. Saya komunikasi. Jadi tidak ada yang istilahnya terus kayak setuju terus sudahlah dibiarkan atau diam gitu, tidak tapi tetap. Baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa ya? Jadwal itu artinya gini, jadi yang namanya dilema etika itu kan tidak jadi ada ketika ada permasalahan kemudian kita analisa, kemudian dari sumber-sumbernya itu kita tadi seperti yang awal tadi kita kumpulkan, kita cari sumber-sumber yang
bagaimana kemudian nanti kita analisa untuk penyelesaiannya, termasuk kebermanfaatannya kayak apa, kalau mengambil keputusan ini nanti nilai plus dan nilai negatifnya itu lebih banyak mana, kalau mengambil ini bagaimana, seperti itu. Nah, kita hanya menyusun strategi saja. Jadi menyusun strategi. Sekiranya misalkan saya mau ketemu Bu Indana untuk menyelesaikan masalah ini, ya Bu Indana sibuk, ya sudah nanti kita tahan dulu. Jadi melihat situasi, kondisi dan sebagainya. Tapi kalau kondisinya itu memang mendesak, ya lah langsung ya kita istilahnya kita nyuruh waktu atau kita panggil, kita ketemu, bla 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 bla, ini gimana dan sebagainya. Itu kalau misalkan kondisi mendesak. Contoh misalkan dalam kurun waktu yang harus selesai masalah itu, maka otomatis ya tolong segera untuk dihubungi dan sebagainya, kita ketemu dan kita selesaikan. Tapi kalau sekiranya masih ini ada permasalahan, kita selesaikan seperti ini belum bisa, berarti kita menunggu waktu, menunggu situasi, kemudian nanti dengan pendekatan ini. Jadi istilahnya tidak bisa dijadwalkan gitu. Jadi lihat situasi dan kondisi dari permasalahan. Tergantung urgensinya. Iya, jadi seperti itu. Baik Bu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Saya tidak bisa bekerja sendiri. Jadi karena jadi kita membutuhkan tim-tim atau teman-teman yang tentunya bersangkut pautan dengan permasalahan itu, karena etika itu kan rasanya, jadi ada misalkan yang benar itu. Kemudian dimanapun akan ada pro dan kontra. Pro akan kita jadikan sebagai pendukung atau istilahnya untuk membantu dalam penyelesaian masalah itu. Kemudian yang kontranya kan jadi kontrol. Kontrolnya adalah kalau kita ambil keputusan itu masih ada kontrolnya nih. Nanti kalau seperti ini bagaimana? Iya. Sehingga dalam pengambilan keputusan kita tetap melihat dari kontra tadi. Nah, nanti kalau di keputusannya misalkan bertentangan dengan kontra, maka kita pendekatan tadi melalui sistem pendekatan, kemudian penjelasan, pemahaman gitu. Nanti insya Allah kita bisa. Jadi tentunya membutuhkan teman-teman seperti misalkan masalah ada BP atau kemudian ada yang 10, ada waka, misalkan ada permasalahan apa, ya ada waka, kita ajak untuk wakanya gimana ya. Kemudian kalau misalkan dari mereka akan memberi masukan, kan pro dan kontra tetap ada ya. Nah, nanti kita akan bagaimana seperti ini. Kemudian nanti lingkup yang lain bagaimana, sehingga nanti permasalahannya akan tertuju pada satu fokus. Kalau seperti ini, kalau misalkan dari 3 personal misalnya 3 personal, yang satu kontra, yang 2 pro, maka yang kontra ini nanti akan kita garap. Misalkan kalau untuk penjelasan nanti coba kita lihat jadi pro dan kontra ada. Pro-nya nanti kita sebagai membantu untuk penyelesaiannya, kemudian kontranya sebagai kontrol. Jadi saya gitu. Jadi tetap harus dibantu tim tadi ya. Iya. Karena enggak mungkin. Jadi misalkan kita mengambil satu keputusan sendiri, sedangkan kita ini rumahnya besar, tiang-tiangnya adalah banyak, maka tiang-tiang penyangga itu tidak mungkin satu tok saya itu enggak mungkin dari teman-teman. Jadi contoh misalkan, ini permasalahannya seperti ini, contohnya, Mbak, coba pendananya tetap jalankan dengan sebaik-baik, tulus dan ikhlas, dan lakukan dengan sebaiknya sesuai ini. Nanti kalau ada permasalahan dari sini, nanti ibu yang akan mendapatkan. Contohnya seperti itu. Kalau sekiranya ada pertentangan masih pertentangan, maka yang harus jalan itu kita arahkan. Kemudian nanti yang kontrol ini untuk bisa ada permasalahan ini, berarti carikan solusi seperti ini. Ada masalah seperti itu, carikan solusi seperti ini. Maka pro dan kontra itu tetap harus kita bawa, kita pakai. Pertanyaan terakhir ini. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ada hal
antara logika dan hati harus jalan bareng. Harus waras itu. Iya, harus jalan bareng. Dimana ketika logika itu jalan, maka hati ini juga harus dibuka. Ketika hati dibuka, maka logika kita juga harus jalan. Jangan sampai kita pakai logika, hati kita tertutup, atau hati kita yang terbuka sehingga logika tidak jalan. Makanya harus dua-duanya harus jalan dalam menghadapi situasi, apalagi yang adalah dilema etika itu. Jadi logika dan hati harus jalan bareng. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih, Bu.